Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Pada video kali ini Rubiati GPAI ingin berbagi tentang 18 macam pengembangan kompetensi yang bisa dipilih Bapak Ibu guru di dalam pengisian pengelolaan kinerja guru di PMM Bapak Ibu. Bapak Ibu, video ini melanjutkan video sebelumnya. Sebagaimana kita juga sudah bahas Bapak Ibu, bahwa di dalam pengisian perencanaan kinerja guru Bapak Ibu di pengelolaan kinerja pada PMM Bapak Ibu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap praktek perencanaan praktek kinerja atau praktek pembelajaran, kemudian perencanaan pengembangan kompetensi, perencanaan tugas tambahan, perencanaan perilaku kerja, dan rangkuman Bapak Ibu. Nah, dalam video kali ini kita hanya akan fokus membahas terkait dengan pengembangan kompetensi. Bagaimanakah kita mengisi perencanaan kinerja guru yang terkait dengan pengembangan kompetensi? Bapak Ibu, perencanaan pengembangan kompetensi itu dianjurkan memiliki rentang minimal Bapak Ibu poinnya 32 Bapak Ibu dan maksimalnya 128 per semester Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu mengisi perencanaan kinerja pada poin pengembangan kompetensi, Bapak Ibu minimal harus 32 poin Bapak Ibu atau maksimalnya 128. Ini mendasar peraturan Dirjen GTK nomor 7607 BPI Bapak Ibu HK 03 2023. Nah, poin tersebut, poin 32 atau 128 itu Bapak Ibu diperoleh dengan memilih rencana hasil kerja yang efektif dan berdampak bagi diri sendiri, komunitas pendidikan maupun satuan pendidikan. Nah, poin tersebut dihitung dengan memilih rencana hasil kerja sesuai dengan minat dan pengembangan diri Bapak Ibu semuanya. Nah, apa saja daftar pengembangan kompetensi dalam perencanaan kerja Bapak Ibu bisa kita perhatikan macam-macam dari pengembangan kompetensi yang bisa dipilih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kompetensi sebagai peserta pelatihan mandiri Bapak Ibu sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas. Jadi yang pertama yaitu sebagai peserta pelatihan mandiri Bapak Ibu, ini 1 kali keikutsertaan 8 Bapak Ibu poinnya. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Yang kedua, kompetensi yang kedua Bapak Ibu yaitu sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran. Nah, apabila Bapak Ibu sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, 1 kali observasi Bapak Ibu, maka poinnya adalah 8. Bukti dukungnya berupa laporan. Kompetensi berikutnya yang bisa Bapak Ibu pilih yaitu sebagai penggerak komunitas belajar dengan minimal 3 kegiatan. Jadi misalnya Bapak Ibu adalah pengurus atau pengurus komunitas belajar Bapak Ibu, maka ketika mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik Bapak Ibu, maka itu poinnya 36. 3 kegiatan, buktinya adalah sertifikat, itu poinnya sudah 36. Jika Bapak Ibu mentarget minimal 32, berarti dengan hanya mengambil 1 poin di poin 3 ini sudah mencukupi Bapak Ibu ya. Kemudian poin keempat adalah pengembangan kompetensi sebagai narasumber berbagi praktek baik Bapak Ibu, yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, 1 kali kegiatan sebagai narasumber berpraktek baik dengan durasi 2-3 jam Bapak Ibu dengan bukti sertifikat, maka Bapak Ibu mendapatkan 8 poin. Kemudian pengembangan kompetensi berikutnya yaitu sebagai peserta berbagi praktek baik. Nah, kalau tadi sebagai narasumber, maka yang kelima adalah sebagai peserta Bapak Ibu. Maka 1 kali kegiatan dengan durasi 2-3 jam dengan bukti sertifikat, maka Bapak Ibu mendapatkan 4 poin. Berikutnya Bapak Ibu yaitu sebagai peserta program diklat Bapak Ibu dalam jangka pendek, menengah,
atau menengah Bapak Ibu pada bidang kepemimpinan atau bidang teknis yang relevan seperti guru penggerak, kemudian pelatihan manajerial kepala sekolah Bapak Ibu, maka ini 128 poinnya 128. Jadi poinnya maksimal Bapak Ibu. Kemudian ini satu kali kegiatan durasi 3-6 bulan Bapak Ibu. Berikutnya yaitu pengembangan kompetensi sebagai peserta kegiatan diklat Bapak Ibu atau BIMTEK Bapak Ibu dengan memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Satu kali kegiatan dengan durasi 2-3 hari Bapak Ibu, maka 8 poin. Kemudian sebagai peserta praktek magang pada dunia kerja atau bidang lain yang relevan Bapak Ibu dengan durasi 2-4 minggu itu 24 poin. Berikutnya sebagai partisipan seminar, lokakarya, konferensi, simposium Bapak Ibu atau studi banding Bapak Ibu di bidang pendidikan, maka satu kali kegiatan setara 4 poin. Buktinya adalah sertifikat. Selanjutnya Bapak Ibu sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi kinerjanya Bapak Ibu dalam berbagai wadah atau ajang. Jadi di sini tidak ada ketentuan harus wadah tertentu, tidak Bapak Ibu, dalam berbagai wadah atau ajang, maka satu penghargaan setara dengan 12 poin. Tinggi sekali Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Sebagai penelaah aksi nyata Bapak Ibu, 10 aksi nyata itu setara 6 poin. Jadi misalnya Bapak Ibu guru melakukan menelaah 10 aksi nyata, maka itu setara dengan 6 poin. Berikutnya Bapak Ibu sebagai penelaah cerita praktek yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah, maka 10 cerita praktek itu 6 poin. Yang ke-13 sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah, 10 perangkat ajar setara dengan 6 poin Bapak Ibu. Untuk yang poin 11, 12, 13 ini buktinya bukan sertifikat Bapak Ibu tapi laporan telaah Bapak Ibu. Kemudian berikutnya sebagai penyusun cerita praktek Bapak Ibu yang dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah, 1 cerita praktek Bapak Ibu yang terbit di PMM. Jadi ini harus diterbitkan di PMM Bapak Ibu ya, setara dengan 12. Berikutnya yaitu meningkatnya kompetensi sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Ini terbit di PMM Bapak Ibu setara dengan 24. Jadi misalnya Bapak Ibu menyusun perangkat ajar kemudian diterbitkan di PMM Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mendapatkan 24 poin. Tinggi sekali Bapak Ibu. Berikutnya sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, ini juga terbit di PMM Bapak Ibu, maka setara dengan 6 poin. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui sebagai coach, mentor, fasilitator, pengajar praktek Bapak Ibu dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas, maka berdurasi 2-3 jam setara dengan 12 poin. Buktinya adalah sertifikat atau buktinya sertifikat Bapak ini di 12 poin. Berikutnya Bapak Ibu yang terakhir adalah sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas, 1 kegiatan bukti sertifikat setara dengan 4 poin. Nah, Bapak Ibu di dalam merencanakan rencana hasil kerja pengembangan kompetensi minimal 32 poin Bapak Ibu. Jika rencana hasil kerja pengembangan kompetensi yang dipilih tidak mencapai 32 poin, maka yang harus dilakukan adalah konsultasi dengan kepala sekolah Bapak Ibu untuk mendapatkan masukan apa atau bagaimana gitulah, harus memilih yang bagaimana agar pada akhirnya memenuhi 32 poin. Berikutnya proses penambahan rencana hasil kerja hanya bisa dilakukan pada tahap perencanaan. Hendaknya guru melakukan pengecekan melalui rangkuman sebelum pengajuan perencanaan kinerja kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana hal-hal lain Bapak Ibu, misalnya revisi pada praktek pembelajaran atau tugas tambahan atau perilaku kerja Bapak Ibu, ini kalau sudah
perencanaan kinerja ini sudah kita ajukan ke atasan dan sudah mendapatkan persetujuan, maka sudah tidak bisa direvisi lagi. Jadi Bapak Ibu, setelah 5 tahapan penyusunan perencanaan kinerja guru di pengelolaan kinerja di PMM, Bapak Ibu, sebelum diajukan persetujuan ke atasan, maka sekali lagi harus melihat rangkuman, mengecek kembali apakah segala sesuatunya memang sudah sebagaimana seharusnya, sehingga siap untuk diajukan kepada atasan. Demikianlah Bapak Ibu sharing hari ini terkait dengan macam-macam pengembangan kompetensi yang bisa Bapak Ibu pilih ketika menyusun perencanaan kinerja guru pada poin pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja guru di PMM. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.